Saya mulai. Oke, ini langsung saya mulai dengan share screen. Oke, bisa dilihat layar saya ya. Bisa, Pak. Oke. Yang pertama, di sini nanti saya tidak mencontohkan membuat membuat Google Formulir karena Google Formulir itu kalian yes, saya yakin bisa. Nanti pokoknya Google Form itu dijadikan Excel datanya dan Excelnya yang dibaca. Nah, di sini saya akan langsung mencontohkan membuat file Excelnya. Yang pertama, saya akan membuat file Excel di sini. Ini saya buat folder makro yang masih kosong, belum ada isinya. Tombol baru, kemudian Google Spreadsheet. Kemudian di sini untuk judulnya, misalnya saya ganti data mahasiswa, di mana data mahasiswa ini terdiri dari NIM, nama, prodi. Ini header ini yang ada tulisan NIM, nama, prodi ini. Kalau Anda menuliskan tulisan ini, kalau kecil-kecil semua, kalau besar-besar semua, atau misalnya NIM-nya ini huruf depannya besar, ya tidak masalah. Yang jelas tulisan ini nanti akan masuk ke skripnya, ke skrip. Jika Anda menulis tulisan NIM ini kecil semua, maka nanti pada saat menulis skrip di Excel, Microsoft itu juga akan kecil semua. Ya. Oke, ini pertama saya beri, belum ada datanya, belum ada isi datanya, baru header. Oke, saya lanjut. Terus langsung saja dari sini kita akan coba baca. Maksudnya baca. Untuk membaca produknya Google Drive, baik Excel maupun data-data yang lain, ini Google itu sudah menyediakan sebuah ekstensi dengan nama app script. Kebetulan ini Google yang saya gunakan, ini bahasanya saya gunakan bahasa Indonesia. Jadi mungkin nanti kalau milik Anda itu masih bahasa Inggris, ya disesuaikan saja menunya. Ekstensi app script. Oke, kita klik di sini. App script. Oke. Di app script ini ketika kita buat pertama kali, Anda disediakan function, nama functionnya. Ya. Terus di atas ini ada project tak berjudul. Nah, ini kita bisa ganti dulu project tak berjudul ini. Ya, ini ya. Kita ganti misalnya data mahasiswa, ganti nama. Kemudian script yang ada di sini nanti kita ambil dari blog yang sudah saya sediakan di blog saya ya, scriptnya. Oke, kita tunggu dulu. Di sini membaca dan menyimpan data pada Google Sheet. Ya, ini ya judulnya membaca dan menyimpan data pada Google Sheet. Ini yang untuk membaca. Untuk membaca, yang bawah ini nanti untuk menyimpan. Jadi kita bisa ngirim data supaya tersimpan di Excel-nya Google Drive. Oke, langsung saja ini kita copy. Kita copy. Kemudian masuk ke APBS. Ini kita hapus dulu yang ada. Kemudian kita paste di sini. Nah, ini. Oke. Yang pertama dimulai dari atas.
ini ada sebuah konstanta, ya. Ini konstanta dengan nama webbook. Kemudian ini nanti isinya itu adalah spreadsheet yang aktif. Nah, yang aktif itu maksudnya ya yang ini, spreadsheet. Ini maksudnya file ini, file data mahasiswa ini. Kemudian di sini ada lagi konstanta dengan nama sheet. Ini mengambil dari variabel webbook ya, yang aktif tadi. Kemudian get sheet by name. Ini harus kita sesuaikan nama sheet yang akan kita baca. Kalau kita lihat di sini, data mahasiswa ini, nama sheet-nya adalah sheet 1. Anda perhatikan di bawah ini. Ada sheet 1, S-nya besar. Maka di sini harus kita ganti. Jadi sheet 1. Oke. Kemudian function. Nah, di app script ini untuk mengakses itu hanya ada 2 function yang diizinkan, yaitu do get sama do post. Get itu berarti ya metodenya pakai get, post itu berarti metodenya pakai post. Jadi Anda harus membuat, misalnya menggunakan get, itu harus namanya itu harus do get seperti ini. Ini tidak bisa diganggu gugat ini. Ini namanya wajib seperti ini. Oke. Sehingga terus ini script yang bawah, ini script ini intinya dia akan membaca semua data yang ada di Excel. Semua data yang ada di Excel itu dibaca, kemudian nanti nah ini yang terakhir ini variabel data. Ini kan ada sebuah ini, masalah ini let data ini kan array ya, array. Kemudian di dalam perulangan ini sejumlah data yang ada, kok ngerti data yang ada ini ada konstanta rlen itu rowlen itu jumlah baris maksudnya. Itu kan menggunakan sheet kemudian get last row. Last row itu berarti baris yang paling akhir. Itu kalau kita ingat di miliknya Microsoft itu kan kemarin itu menggunakan apa namanya ring terus habis itu alamat ringnya titik apa itu kemarin itu end of row itu yang pernah sempat saya jelaskan itu bagaimana cara mengetahui baris terakhir dari data itu baris keberapa. Nah, ini kalau terus yang bawahnya ini last column itu berarti kolom dari kiri ke kanan itu datanya ada berapa kolomnya. Itu disimpan di variabel clen, column len. Sehingga di sini sudah di apa namanya dibuat sedemikian rupa. Jadi ini nanti enaknya dengan script ini berapapun datamu, misalnya datamu bentuknya tidak seperti ini nama prodi, terus nanti ada alamat, ada apa, ada tambahan-tambahan seperti itu, Anda tidak perlu merubah script ini. Ini nanti otomatis akan menyesuaikan. Oke, kemudian di sini ini membuat variabel respon yang akan dikirimkan balik nanti. Terus ini dalam bentuk JSON, data isinya variabel data. Variabel data ya yang di atas ini tadi. Terus di sini ada console log. Console log itu kalau nanti ingin mencoba di sini, itu dinyalakan ini, console lognya ini. Nah, ingin nyoba biar tahu ya. Terus di bawah ini return. Nah ini nilai yang dikembalikan. Nilai yang dikembalikan itu berupa data JSON dari variabel respon ini tadi dikembalikan ke kita. Nah, udah ini saya simpan. Oke. Kemudian di sini kita akan nyoba jalankan ya. Jalankan. Kita jalankan di sini dulu. Oke, kita tunggu. Nah, pada saat pertama kali menjalankan, jadi app script ini ketika pertama kali dibuat lalu dijalankan, ini butuh otorisasi ulang. Ya, kita disuruh login dengan email yang kita loginkan ini sebenarnya. Jadi ini tinggal klik tinjau izin, kemudian pastikan
email yang Anda gunakan ini ya sama ya, kita login ulang gitu aja. Kita login ulang. Ya agak berat ini laptop saya. Oke, terus di bawah ini tinggal klik tombol izinkan. Oke, selesai. Mari kita lihat hasilnya. Ini adalah log dari apa namanya konsol. Ini sudah keluar data, tapi masih kosong. Nah, data masih kosong. Kita coba isi 1001, namanya Burhan, prodinya SI. Nah, oke, satu data. Kemudian kita coba jalankan di sini. Oke, kita sudah mendapatkan datanya ini. Jadi data di dalam JSON berisi data lagi seperti ini. Nah, NIM 001 nama Burhan Prodi SI. Kalau datanya 2, oke, jalankan. Oke, data 2 seperti ini. Nah, sampai di sini berarti respon yang data respon dari function ini itu sudah berjalan membaca data ini, data yang ada di spreadsheet ini. Oke, langkah selanjutnya kalau konsolnya ini tidak digunakan, Anda bisa mendisable ya, disable seperti ini, kasih garis miring 2 kali. Selanjutnya, yang terakhir adalah mengambil link agar kita dapat mengakses dari luar. Ya, jadi project ini istilahnya langkah yang terakhir itu adalah mengambil linknya supaya bisa masuk ke script ini, bisa menjalankan script ini. Dengan cara apa? Di sini ada menu terapkan. Saya tidak tahu nanti kalau di bahasa Inggrisnya itu apa itu. Terapkan, kemudian Anda pilih kelola deployment. Kelola deployment. Oke, karena ini belum pernah kita buat sama sekali deploymentnya, maka klik buat deployment. Ini hanya satu kali nanti buat deployment. Kemudian, nah ini ingat, pilih jenis. Pilih jenis, kita pilih aplikasi web. Sekali lagi, di sini pilih jenis, kita pilih aplikasi web. Klik. Nah, sini. Jadi, aplikasi web yang kita pilih. Kemudian setelah itu di sini versinya, versi baru, deskripsinya, misalnya saya tulis sama data mahasiswa, kemudian jalankan sebagai ini tidak usah dirubah. Nah, cuma yang bawah ini yang memiliki hak akses ini kita rubah menjadi siapa saja. Oke. Ini kita ubah hak aksesnya ini untuk siapa saja. Yang lainnya tadi ngikut ini deskripsinya diisi terserah. Terus yang memiliki akses siapa saja. Sampai di sini kita klik tombol terapkan. Kita tunggu. Oke. Nah, di sini kita sudah mendapatkan aplikasi web URL-nya. Kita salin. Salin, kemudian selesai. Oke, sekarang kita akan coba link yang sudah kita salin tadi di browser. Kita coba di browser. Saya paste di sini. Oke, paste, enter. Nah, ini hasilnya. Kita sudah mendapatkan data dalam bentuk JSON. Nah, dengan link ini tadi. Sehingga melalui link ini kita akan coba membaca dari Excel. Oke, kita buka Excel.
Kemudian seperti biasa, developer Visual Basic, kita masukkan modul, kita buat modulnya. Modul yang pertama ini berisi, kita ambil dari mana ini, post. Post. Kemudian di sini kita copy, masukkan di modul 1, kemudian tambahkan lagi modul yang kedua. Ini kita kasih nama JSON. Terus kita cari modul JSON seperti biasa. Copy. Copy, masukkan ke modulnya JSON. Jangan lupa reference-nya, tool, reference, Microsoft Internet Control, HIFG, Internet Control, sama Microsoft Scripting Runtime. Oke. Nah, kemudian mungkin nanti linknya itu yang untuk modul POS ini, ini ada modul POS ini isinya masih HTTPS localhost API, kita biarkan dulu. Oke, ke Excel-nya, kemudian kita bikin tombol. Terus di sini terdiri dari name, nama, prodi, oke. Tombol ini saya kasih nama CMD tampil, captionnya tampil mahasiswa. Oke, kita double klik. Oke. Kita akan membuat dim hasil string, kemudian hasil sama dengan post. Nah, post ini apa namanya, linknya itu dari yang ini tadi, script ini tadi. Ini kita copy ya, atau dari sini tadi ya, kelola deployment. Nah, ini ada link webnya, ini salin lagi. Kemudian kita kasih petik 2, paste di sini. Ya, kemudian koma, data yang akan dikirim adalah kosong, sehingga di sini koma, petik-petik saja, kosong, tutup kurung. Oke, kita lihat hasilnya dulu. Message box hasil apa ini nanti sudah berhasil ya. Kita coba jalankan apakah dapat data array. Oke, klik. Nah, ini data yang didapatkan, ini bukan data array, namun di sini ada tulisan fungsi script tidak ditemukan. Ya. Apa masalahnya? Kok tidak bisa tampil seperti yang ada di ini browser tadi? Masalahnya di sini ya. Masalahnya di sini di modul POS. Modul POS ini kebetulan di sini itu metodenya pakai POS. Sedangkan
data yang dibuat tadi itu hanya bisa diakses dengan metode get. Sehingga yang ada di modul post ini, tulisan post ini harus kita ganti menjadi get. Ya, kita ganti menjadi get. Ini metodenya. Kita coba jalankan. Masih proses. Apa ini? Oh, keluang. Tuh, belum dapat tampilan. Nah, ini sudah dapat data berupa ini JSON. Oke, tinggal kita mengolah JSON-nya. Ini di disable dim obj data as object. Kita dim data as object. Nah, set obj data sama dengan JSON titik parse JSON. Kita ubah parsing ya. Kita masukkan ke variabel obj data. Nah, terus dari objek data ini kita akan mengambil key datanya. Kalau kita lihat strukturnya ini kan, ini ada sebuah key data. Terus baru di dalamnya key ini baru isinya data-data mahasiswa. Nah, sehingga di sini perlu ini khusus untuk isi data, saya akan memasukkan ke variabel data ini menjadi set data sama dengan obj data titik item data. Nah, jadi variabel data ini nanti khusus berisi dari isinya item data dari variabel obj data. Ini tadi yang kita ambil item ini, isinya yang ini. Oke. Selanjutnya baru kita proses for a sama dengan 1 to data titik count ya. Next. Nah, kita mulai dari ini A3 ini ya, mulai data dari ring A3. Berarti ring A, kemudian A. Nah, ini berarti dimulai dari variabel A supaya jadi 3 plus 2 sama dengan data yang ke A titik item. Nah, ini name. Nah, ini variabel data baris yang ke A, item yang akan diambil adalah name. Tinggal copy, dipaste dulu. Kemudian ini kolom B, data yang ke A, nama. Kemudian kolom C, ini prodi. Nah, maksud saya ini tadi, ini tulisan NIM nama dan prodi ini harus sesuai dengan ini yang atas ini. Kalau hurufnya kecil semua ya tulis kecil semua. Kalau besar semua ya besar semua. Ini tidak ini case sensitif ya. Case sensitif. Case sensitif. Kita coba hasilnya. Oke, bisa jalan atau enggak? Klik. Nah, ini hasilnya Bersatu Burhan, Rudi sudah bisa diambil datanya. Kalau kita ingin coba tambahkan yang di sini 1003 Lukman SI, terus kita coba lagi ambil lagi dari sini, klik tampilkan mahasiswa. Ini sebenarnya nggak berat, cuma ini laptop saya dipakai Zoom dan beberapa aplikasi nyala, ini menjadi berat ini. Pokoknya
apa namanya, koneksi internet untuk akses ke Google-nya lancar, sebenarnya ya lancar. Ini ada jaringan. Oke, klik lagi. Nah, oke. Jadi yang barusan data yang sudah ditambahkan sekarang sudah tampil. Oke, jadi itu tadi cara membaca. Sampai di sini kira-kira ada yang ditanyakan? Oh, ya silakan. Barangkali sampai pada langkah ini tadi, mungkin di bagian mana yang Anda masih bingung bisa ditanyakan. Gimana? Jelas berarti? Ya jelas. Karena skripnya tadi Anda tinggal ini ya, tinggal copy paste, hanya menyesuaikan sedikit. Oke, langsung saya tambahkan bagaimana cara ini menyimpan data. Menyimpan data. Untuk menyimpan data, ya, tentu ini mana? Ini harus kita tambahkan lagi skripnya. Oke. Jadi kita ambil skrip yang tadi membaca dan menyimpan. Kita ambil yang bawah, ini ada function do post. Oke, kita copy. Kemudian kita taruh, ya, jadi bawahnya ini kita kasih setelah kurung. Ya ini ya, kita kasih space. Nah, seperti ini. Di bawahnya kurung miliknya function yang atas ini berarti do get, kita paste di sini. Oke. Oke. Ini yang harus kita sesuaikan, ini adalah ini ya, datanya. Kebetulan ini sudah sama, NIM, nama, prodi. Kalau Anda nanti membuat data yang lain, maka ini yang disesuaikan. Apa saja data yang akan dimasukkan. Ya, kebetulan ini sudah sama. Oke, sudah sama. Cuma ini nanti ada tambahan begini ya. Ini ada tambahan action. Jadi nanti ketika pada saat memasukkan URL, nanti harus ditambahkan variabel action, itu isinya insert. Insert. Ini sebenarnya modifikasian saja. Modifikasian saja. Nanti ini bisa Anda hilangkan juga bisa. Oke. Sehingga di sini posisi sudah, ini sudah ya. Ini sudah bisa dijalankan ini. Nah, oke, untuk skrip baru itu caranya ketika ada perubahan skrip ini ya, ini kembali lagi ke terapkan, kemudian kelola deployment lagi. Nah, kemudian di sini data mahasiswa tadi, klik edit. Nah, ini versi yang barusan tadi dibuat, yang terakhir tadi. Ini kita pilih versi baru. Nah, ini kalau setiap ada perubahan, kita klik pilih versi baru. Kemudian klik terapkan. Nah, nanti Anda dapat link lagi. Nah, link ini yang diambil, salin. Oke, salin. Sebelum saya nyoba ngepost pakai Excel, di sini saya akan ngepost menggunakan ini ya, Resman. Nah, ini ada plugin miliknya apa namanya, Chrome. Kemudian linknya saya paste di sini. Kalau ini saya menggunakan get, berarti harusnya hasilnya itu adalah data yang tadi. Nah, ini tadi get. Kalau saya menggunakan
post. Nah, ini baru kita akan membuat data yang akan dikirim berupa data JSON. Jadi kita karena data JSON, format JSON seperti ini, dimulai dari NIM 9090, kemudian nama Sofia, kemudian prodi IF. Nah, misalnya seperti ini. Jadi data ini yang akan saya kirim, ini metodenya post. Oke, saya jalankan. Oke, di sini sukses, true, data berhasil disimpan. Mari kita lihat Excel-nya. Ini sudah ada apa enggak? Ternyata apa? Belum keganti. Nah, ini berarti ada masalah ini. Nah, masalahnya adalah ini. Mari kita lihat masalahnya ini. Saya belum memasukkan action yang berisi insert, sehingga di sini tidak tampil, tidak ada penambahan data. Di mana kita memasukkan action itu di akhir dari link ini. Link ini kebetulan exec ini ya, maka Anda harus menambahkan tanda tanya, kemudian action sama dengan insert. Nah, ini setelah yang terakhir tambahkan tanda tanya, action sama dengan insert. Oke, kita jalankan. Itu nanti bisa digunakan untuk token ya, kali-kali butuh password. Klik, jalankan. Oke, ini berhasil. Mari kita lihat. Nah, di sini sudah tambah 9090 Sofia IF. Oke, sekarang mari kita coba. Ini sudah berhasil. Kalau di post menggunakan ini ya, data dari web. Sekarang kita coba menggunakan Excel. Oke, di sini langsung saja saya gunakan form seperti ini biar mudah. NIM, nama, kemudian prodi. Anda nanti bisa membuat form seperti biasa. Ini saya gunakan model seperti ini. Oke. Ini CMD simpan, kemudian ini simpan. Oke. Sekarang kita double klik. Dim data as new dictionary. Data .f NIM sama mengambil dari ring berapa tadi? Ring B mulai B3. Ring B3. Kemudian kita copy nama dari ring B4. Kemudian prodi dari ring B5. Selanjutnya kita convert data ini menjadi JSON. Dim data JSON string data JSON sama dengan JSON titik convert to JSON. Ini data. Oke. Setelah itu kita persiapan untuk ngepost dim hasil string hasil sama dengan post. Linknya tadi itu mengambil dari sini ya. Ini kita copy, kemudian paste di sini. Nah, ini yang saya maksud itu bagian terakhir dari link itu ada tambahan ini ya, apa namanya, tanda tanya action sama dengan insert. Oke. Kemudian koma, kasih data yang akan dikirim itu adalah data JSON. Oke, tutup kurung. Terus ini dari hasil ini coba kita magic box ya. Nanti dapat pengembalian model apa? Ya, magic box hasil. Oke, kita coba jalankan.
NIM 1010 Budi Hartono Prodi SI. Coba kita simpan. Oke, ini kasusnya kayak tadi. Kenapa muncul seperti ini? Nah, coba simpan. Kenapa munculnya seperti ini? Karena kalau pos-posnya, yang ini coba yang ini linknya sudah beda ya. Linknya saya copy lagi, saya taruh di ini sampai exec ini, saya taruh di sini. Yang tampil ini linknya sudah ganti, maka ini harus diganti. Oke, paste. Saya jalankan dulu yang menampilkan tadi. Oke, untuk menampilkan data tidak ada masalah. Sedangkan untuk menyimpan data, ini muncul seperti ini. Ini kenapa? Masalahnya lagi-lagi ada di ini modul pos. Kalau saya membaca, maka ini harus get untuk membaca data. Sedangkan kalau saya tadi ingin menyimpan data, maka ini harus dikembalikan lagi menjadi pos. Nah, coba sekarang kita ganti pos tadi, simpan. Oke, sukses true, data berhasil disimpan. Mari kita lihat apakah benar data ini sudah tersimpan di Google Site. Nah, ini hasilnya sudah tersimpan. Nah, terkait dengan ini, kasus ini, ya, pos ini, biar kita tidak gonta-ganti, maksudnya tidak usah gonta-ganti dari script, maka ini bisa kita apa namanya modifikasi, ya. Modifikasinya di mana? Di sini. Ini kan asalnya by file URL string, by file parameter string. Kita tambahkan lagi, koma, by file. Tapi mode opsional ya, opsional by file apa istilahnya metode ya, metode string sama dengan misalnya di sini defaultnya itu post. Saya gunakan defaultnya itu post. Jadi saya tambahkan opsional by file namanya metode string. Nah, di sini sehingga apa namanya yang post ini cukup kita ganti namanya tadi adalah variabel method. Jadi metode ini nanti isinya defaultnya itu adalah post. Kalau nanti menghendaki get berarti harus diubah menjadi get parameter pada saat menginputkan. Sehingga perubahannya seperti ini. Kita mulai dari mana tadi? Sheet. Aduh ini. Ayo. Sheet 1. Oke, sheet 1 kita ubah karena sheet 1 ini nanti butuh get, maka setelah titik petik-petik ini kita tambahkan koma lagi, yaitu ini kan ada tulisan by file method as string sama dengan post, ini kita tambahkan get ini sehingga supaya nanti dia tetap bisa membaca dalam mode get. Mari kita coba jalankan. Saya hapus dulu untuk tampil mahasiswa. Nah, sudah berjalan seperti tadi. Sedangkan untuk ini, untuk simpan, ini juga harusnya saya tidak usah merubah apa-apa. Maksudnya tidak merubah apa-apa. Ini belakangnya ini kalau saya ketik koma, saya bisa menambahkan tulisan post atau tidak usah saya tambahkan karena defaultnya itu sudah post. Oke, saya tidak menambahkan apa-apa di script ini karena default dari metodenya sudah post. Oke, saya coba langsung jalankan 1, 1, 2, 2.
eh, siapa namanya ini? Latifah SI. Coba saya simpan, klik. Ya, ada gangguan di jaringan. Kita tunggu. Kalau seperti ini agak lama. Oke, biasanya nanti akan terjadi error kalau sudah seperti ini. Oke, nah ini nggak ada data yang dikirim. Klik simpan lagi. Nah, sukses true. Artinya sekarang Anda mau tampilkan mahasiswa atau mau menyimpan data, sudah tidak perlu lagi gonta-ganti modul postnya ini. Nggak usah ganti lagi. Tadi kan ganti get, ganti post. Karena ini sudah tambahkan parameter biar otomatis. Oke, kita lihat hasilnya. Ini sudah. Oh, yang pertama tadi sudah berhasil sebenarnya tersimpan, cuman data pengembaliannya nggak nyampe. Makanya di sini ada dua, ya nggak lagi. Oke, sampai di sini untuk membaca data dan mengirimkan data, saya kira sudah selesai. Ada yang ditanyakan, silakan. Jadi kita nambah datanya lewat Excel, Pak ya, bukan lewat Google Form. Nah, ini kan contoh kalau menambahkan datanya lewat Excel. Tapi kalau Anda membuat Google Form, berarti ya yang nambahkan itu dari Google Form loh. Kamu berarti kan nggak usah ini toh, nggak usah apa namanya, nggak usah menambahkan dari sini berarti. Ini tadi contoh cara menambahkan data dari ini. Tergantung kebutuhanmu lah. Kebutuhanmu itu baca saja atau sekaligus menyimpan, kan seperti itu. Tapi kalau Google Form itu, meskipun Anda tambahkan Excel-nya begini ya, di rekapannya Google Form itu tidak sama. Excel itu hanya menerima hasil eksekusi dari Google Form. Kalau Excel-nya kamu tambahkan secara manual, nanti rekapannya di Google Form itu beda. Kan misalnya orang mengisi Google Form itu sebanyak 5, terus kamu tambahkan sendiri di sini, datanya sebanyak 10. Nanti di rekapannya Google Form itu tetap hanya 5. Jadi maksud saya di sini saya sudah memberikan dua materi. Cara membaca juga cara menambah data. Ya. Kalau kebutuhan nanti itu hanya membaca saja, berarti Anda cukup membuat untuk read saja, membaca datanya. Berarti yang ini, yang do get ini, isi yang do get ini. Tapi kalau Anda ada kebutuhan untuk menyimpan, Anda gunakan yang do post. Itu Mas ya? Ya Pak, paham. Eh, siapa lagi? Ada lagi yang ditanyakan? Ini gimana ini? Saking pahamnya atau Minggu depan wisuda Pak. Kita nggak libur Pak. libur? Minggu depan ada wisuda, kalian libur. Seminggu Pak liburnya Pak. Liburnya libur 1 bulan berarti. Kamu minta libur berapa kali? Emang Sabtu depan itu kemudian sih 16 terus tanggal 25 itu pas hari apa? Di kalender ini Natal. itu pas hari Minggu ya. Sabtu. Gini, kalau minggu depan itu yang libur itu ya hari Sabtunya. Yang Senin ya nggak libur. Bukan libur 1 minggu. Wisuda kan hari wisuda itu tanggal berapa? 16 ya? Sabtu. Hari Sabtu. 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 Libur, ngomongin libur. Hari Sabtu Pak wisudanya. Ya, Hari berarti Sabtu 16. Bapak. Nah, itu kan 17, 18 kan udah libur itu. Sabtu aja, Rek. Ini Freya. Sabtu Minta saja. on cam tapi masih on mic.
Oke, ini saya stop recordingnya dulu ya, Oke. biar enggak banyak-banyak nanti videonya.